Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang kisah Untung Suropati, seorang budak yang menghancurkan Kapten VOC Belanda. Untung Suropati merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia berdasarkan penetapan SK Presiden nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Untung Suropati berasal dari Bali yang awalnya ditemukan oleh perwira VOC. Dia ditugaskan di Makassar yang bernama Kapten Van Beber. Untung Suropati dengan kekuatan pasukan penuh dan senjatanya seadanya gagah berani melawan prajurit VOC Belanda. Senjata meriam dan bedil di kubu Belanda dilawan dengan keris dan tombak dari pasukan yang dipimpin Untung Suropati semasa Sultan Amangkurat II bertahta. Saat itu pasukan Sampang dan Surabaya yang berkoalisi dengan VOC dikejar pasukan Untung Suropati hingga alun-alun Kartosuro. Konon kekalahan perang saat itu membuat pasukan gabungan Surabaya dan Sampang lari tunggang langgang. Gabungan pasukan yang dipimpin oleh Adipati Cakraningrat dan Jangrana itu kalah, yang membuat Sindureja berkata jujur ke Kapten Tak, yang memimpin pasukan kompeni Belanda. Sindureja menyampaikan, pasukan Untung Suropati akan segera sampai ke alun-alun Kartosuro usai menang peperangan melawan pasukan Surabaya dan Sampang. Namun, ia dihadang dengan berondongan peluru. Tapi tak mempan, Suropati terus mengamuk dengan keris di tangan ketika Kapten Tak akan menghadapi Suropati, Letnan Kumpeni Tengah berperang melawan Ebun Jaladria. Di tangan Ebun Jaladria, sang letnan berhasil dibunuh. Mayatnya terkapar di tanah. Sementara, Untung Suropati berhadapan dengan Kapten Brickman. Keduanya saling mendorong, saling menangkap, dan saling membanting. Oleh Brickman, Suropati digigit leher sampingnya. Karena semakin muak, Suropati menikamkan patremnya ke dada Brickman. Kapten Kumpeni itu tewas dengan leher hampir putus. Banyak opsir kompeni yang ingin menolong Kapten Brickman, namun pasukan Suropati banyak yang datang, hingga pertempuran menjadi sangat ramai. Melihat kehebatan musuh menjadi takut. Sementara itu, menyaksikan Kapten Brickman tewas, Kapten Tak marah besar kemudian sesudah menata barisan, Kapten Tak segera menyerang pasukan Untung Suropati. Serangan itu dihadang oleh Untung Suropati dan Patih Anrangkusuma. Mereka bersama-sama menerjang tanpa merasa gentar sedikit pun. Tiga pasukan yang dihadapi termasuk pimpinan Untung Suropati, membuat pasukan VOC Belanda kewalahan. Bala tentara ketiga itu merupakan pimpinan dari Untung Suropati dan Patih Anrangkusuma, dan Pangeran Puger, yang membantu pasukan Untung Suropati di medan peperangan melawan VOC Belanda. Bantuan itu diberikan usai pasukan Untung Suropati dibuat lelah akan banyak serangan dari VOC Belanda. Apalagi serangan ini kian meningkat usai komandannya Kapten Brickman, tewas ditebas lehernya oleh Untung Suropati. Alhasil, Pangeran Puger diminta secara langsung oleh Sultan Amangkurat II untuk membantu Untung Suropati. Saat itu pasukan Suropati mengalami luka ada 13 orang. Perintah untuk turun ke medan peperangan membuat Pangeran Puger mengikutinya. Puger menyembah dan merangkul kaki Sunan Amangkurat. Turun dari Sitinggil, pergi ke Kamandungan. Bertemu dengan para abdinya. Ada 18 orang yang dipilih, dan disuruh untuk berganti pakaian seperti anggota pasukan Untung Suropati. Demikian pula, Pangeran Puger. Ia juga berganti pakaian. Pakaiannya juga seperti yang dipakai anggota pasukan Untung Suropati. Tak lama kemudian, ia berjalan membelok ke barat, lalu ke utara sampai masjid.
Bersama pasukannya, ia telah sampai di alun-alun. Untung Suropati mengetahui bahwa Pangeran Puger membantu. Karenanya, ia kembali berperang. Bersama anggota pasukannya, ia mulai menyerang dengan dahsyat, begitu pula Patih Anrangkusuma. Dalam sekejap, pasukan Suropati semakin tangguh di medan laga. Sang komandan pengganti VOC Kapten Tak pun akhirnya tewas di tangan Pangeran Puger. Mengetahui Kapten Tak tewas, pasukan Pangeran Puger mengamuk serentak serupa segerombolan banteng terluka. Mereka menombak, memedang dengan garangnya, menusuk, dan menginjak-injak orang kompeni yang terkapar di tanah dengan tubuh bersimbah darah. Karena amukan pasukan Pangeran Puger dan pasukan Untung Suropati, pasukan kompeni VOC Belanda ditumpas bergelimpangan seperti perdu terbabat bersih. Tak terbilang banyak anggota pasukan kompeni yang tewas hingga mayat mereka bertumpang tindih. Orang-orang kompeni yang masih hidup berlari tunggang langgang. Sementara, Sindureja sibuk menolong tentara-tentara kompeni yang terluka. Mereka dibawa menuju loji. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.